Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 22. Sebelum Amar benar-benar menutup pintu kamar Nadia, ia menatap Nadia dalam-dalam yang saat ini sedang tertidur itu. Dirinya menghela nafas seraya mengadakan kepalanya ke atas. Ia seperti berada di lautan yang luas tanpa tahu arah jalan pulang. Dilema akan perasaan yang ia miliki sendiri. Nak, Intan menepuk pundak Amar dengan pelan. Intan tersenyum ke anak tirinya. Dirinya tidak pernah membeda-bedakan antara Nadia maupun Amar. Menurutnya Amar adalah anaknya juga. Intan bangga terhadap Naina yang berhasil memberikan kasih sayang dengan adil untuk ketiga anak-anaknya. Iya bun, sahut Amar dengan terkejut. Selalu ikutilah kata hatimu, jangan pernah mendahului rasa nafsumu daripada Allah, ucap Intan pada Amar. Maksud bunda? Amar tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh ibu tirinya itu. Ia mencoba mencerna baik-baik perkataan itu, namun ia masih saja tidak paham. Intan yang melihat raut wajah kebingungan milik anaknya hanya bisa tersenyum, seraya menepuk ulang pundak Amar sembari berlalu dari hadapan Amar. Bun, apa maksud bunda tadi? Tanya Amar yang ternyata mengikuti sang ibu tiri. Intan menghela nafasnya dalam-dalam sebelum dirinya menjawab pertanyaan dari Amar. Jangan pernah kamu menyakiti ibumu hanya karena nafsu saja, sebab akan banyak hati yang tersakiti. Tapi coba ikuti kata hatimu, maunya apa? Di sanalah jawaban yang kamu cari, jelas Intan pada Amar. Seketika Amar terdiam mematung, semua ingatan-ingatan tentang kemarin sore di mana dengan seenaknya ia membatalkan acara yang sudah ibunya buat dengan susah payah itu. Sang Uma harus mendapatkan rasa malu terhadap keluarga Mikaela sebab dirinya. Pulanglah, perbaiki semuanya sebelum benar-benar hancur, ucap menohok Intan pada Amar. Tapi Amar masih sempat-sempatnya khawatir dengan keadaan Nadia bila dirinya tinggal. Sebab dirinya baru dapat laporan dari Nadia bila ia hampir menjadi korban kejahatan, yang mana langsung membuatnya menjadi panik seperti orang gila. Intan mengikuti tatapan Amar pada pintu kamar Nadia yang masih terbuka itu. Nadia, biar bunda yang urus. Seakan-akan Intan mengerti apa yang ada di pikiran sang putra sembung. Namun Amar masih saja diam. Ia terlihat dilema akan keadaan saat ini. Ia bingung akan hatinya. Benarkah ia mencintai Nadia atau rasa itu mulai berpaling ke tempat lain? Amar mengingat-ingat kembali di mana dengan paniknya ia saat melihat Mikaela sakit. Di mana ia kebingungan saat bangun tidak mendapati Mikaela dan hatinya sedikit merasa nyeri saat melihat Mikaela bersama dengan orang lain. Di tengah-tengah rasa khawatirnya yang Amar miliki pada gadis itu. Lalu bagaimana dengan Nadia? Benarkah bila Nadia masih memiliki tahta tertinggi di hatinya? Seketika pertanyaan-pertanyaan itu menari-nari di kepalanya. Dengan pandangan kosong, Amar beranjak dari sana tanpa berpamitan dengan Intan. Intan yang melihat itu hanya bisa berdoa akan keselamatan sang putra. Ia hanya mau Amar menyadari bila rasa yang dirinya miliki bukanlah rasa cinta terhadap wanita, tapi lebih tepatnya rasa kasihan terhadap Nadia. Nadia yang tidak benar-benar tertidur itu menjadi kesal saat mendengar perkataan sang bunda. Namun ia hanya bisa terdiam saat tahu bila Amar masih ada di rumah mereka. Setelah ia mendengar suara motor milik Amar pergi meninggalkan rumah mereka, barulah ia segera bangkit dan menghampiri ibunya berada. Kenapa bunda selalu ikut campur masalahku? Aku susah payah untuk membuat Amar hanya melihatku, tapi kenapa bunda dengan teganya mempengaruhi dia seperti itu? Pekik Nadia dari belakang tubuh Intan. Intan yang saat itu masih menatap Amar yang sudah menghilang dari pandangannya pun seketika berbalik menghadap Nadia, anak yang ia besarkan dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Intan menatap Nadia dengan sendu dan juga bersalah. Nak, kenapa? Bunda ingin memisahkan aku dengan Amar. Aku hanya ingin Amar untukku saja, bukan untuk orang lain. Sudah cukup Amar dikuasai oleh keluarga sana. Sekarang giliran aku yang menguasai kakakku, jerit Nadia yang berderai air mata. Plak! Intan tidak segan-segan menampar Nadia saat mendengar perkataan Nadia yang menjelek-jelekan keluarga Naina. Yang salah bunda yang menyembunyikan kamu dari Amar. Jadi jangan pernah kamu bilang kalau keluarga Naina ingin menguasai Amar, ucap Intan dengan tegas. Bunda jahat, aku benci bunda, teriak Nadia seraya pergi ke kamarnya dengan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Intan yang melihat tingkah Nadia hanya bisa mendesah lelah. Ia menjadi berandai-andai bila Fatir masih ada, pasti Nadia tidak akan seperti ini. Namun semua sudah berlalu. Yang bisa ia lakukan adalah sekian tenaga memperbaiki semua yang sudah terjadi ini.
Mikaela saat ini sudah berada di Amsterdam, Belanda. Dengan perjalanan kota es ke sana butuh waktu 18 jam. Berarti sudah 18 jam berlalu, ia pergi meninggalkan Indonesia. Ia hanya bisa mendesah pasrah seraya menatap luar jendela mobil yang ia tumpangi. Saat ini ia akan menuju ke rumah orang tuanya yang berada di sana untuk acara makan malam sambil pembicaraan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Mikaela dengan pilihan orang tuanya. Hanya butuh beberapa menit saja Mikaela sudah tiba di rumah yang sangat berbeda dari rumah-rumah lainnya. Dengan disambut oleh para maid, Mikaela melewatinya begitu saja dengan wajah datarnya itu. "Sudah tiba juga kau," ucap seorang pria parubaya itu. Mikaela hanya bisa mendengus kasar tanpa berhenti. Ia segera jalan menuju kamarnya berada. "Ternyata kau semakin liar ya, tidak bisa menghormati orang yang lebih tua darimu," komentar pria tersebut. Mikaela akhirnya berhenti di tengah-tengah tangga saat mendengar komentar tersebut. Ia segera membalikkan badannya menatap pria yang sedang duduk seraya menikmati membaca berita melalui tablet miliknya itu. "Dan Anda sepertinya sangat senang akan perjualan ini, Papa," ucap Mikaela yang menekan kata Papa. "Tentu saja saya senang sebab perusahaan saya akan semakin besar," ejek pria yang dipanggil Papa itu oleh Mikaela. "Dengan mengorbankan kebahagiaan anak sendiri?" tanya Mikaela. "Tentu saja, saya punya berlian yang indah, lalu kenapa tidak saya jual saja untuk mendapatkan uang yang banyak?" ucap pria itu. Jelek. Mikaela terpaku di tempat saat mendengar bila ia akan dijual. Dengan alih-alih perjodohan ini hanya demi perusahaan saja. "Sebegitu tidak berharganya saya di mata Anda. Sampai-sampai dengan teganya Anda menjual anak kandung Anda sendiri dengan perusahaan. Sialan itu," bagi Mikaela di akhir kalimat. "Jaga ucapanmu, sialan," balas pria tersebut tidak kalah tingginya. "Kenapa? Kenapa saya harus menjaga ucapanku, sementara dengan seenaknya kau pria tua menjualku?" ucap Mikaela dengan rahang wajah yang mulai mengeras itu. "Anggap saja ini bayaran kamu terhadap saya yang membesarkan kamu," sahut pria itu. "Bayaran? Bayaran yang seperti apa yang Anda maksud, Tuan?" tanya Mikaela dengan datar. "Anda tidak pernah membesarkan saya. Anda sibuk menyalahkan saya atas kejadian yang tidak saya lakukan," bagi Mikaela dengan kencang. "Saya tidak pernah menuduh kamu, tapi kenyataan yang saya bicarakan, kalau kamu yang membunuh adikmu sendiri, Mika," balas pria tersebut. "Sudah berapa kali saya bilang kalau saya tidak pernah membunuh Sasha. Dia terjatuh sendiri ke dalam kolam renang itu," jelas Mika. "Kalau begitu, kamu bisa berenang menyelamatkan nyawa adikmu atau memanggil orang lain. Tapi kamu hanya diam saja saat tahu adikmu dalam bahaya," ucap pria tersebut. "Dengan mengorbankan nyawa sendiri?" Inilah yang membuat Mikaela malas bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka sibuk menyalahkan dia yang sudah jelas-jelas kalau Mika tidak bisa berenang karena traumanya. Lalu ia dipaksa berenang untuk menyelamatkan adiknya dan mengorbankan dirinya sendiri. Apa tidak sebegitu berharganya kah ia di mata kedua orang tuanya? Bersambung, lanjut di episode 23.